Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Nur Halimah dengan nomor NIM 12020506061. Di sini saya akan mempresentasikan mind map mengenai evaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama itu ada prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi. Nah, prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi. Yang pertama itu ada evaluasi program yang efektif menuntut pengenalan yang cermat dan rinci terhadap suatu tujuan yang dicapai. Yang kedua, evaluasi program yang efektif membutuhkan kriteria pengukuran yang jelas. Yang ketiga, evaluasi program memerlukan keterlibatan dari berbagai pihak yang memiliki kompetensi profesional. Yang keempat, evaluasi program menuntut umpan balik dan tindak lanjut sehingga hasilnya dapat dipakai untuk dasar pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Dan yang terakhir, evaluasi program hendaknya terencana dan berkesinambungan. Nah, apa sih tujuan dari evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling? Yang pertama itu untuk mengetahui jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling, apakah sudah ada atau belum diberikan kepada siswa di sekolahnya. Yang kedua, untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan itu dalam fungsinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua individu di sekolah dan di luar sekolah. Yang ketiga, untuk mengetahui apakah teknik-teknik atau program yang digunakan berjalan secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Dan yang terakhir, untuk membantu kepala sekolah, guru-guru termasuk pembimbing atau konselor dalam melakukan perbaikan tata kerja mereka dalam memahami dan memenuhi kebutuhan tiap-tiap siswa. Nah, dari beberapa tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan program ini untuk mengetahui sampai sejauh mana sih program bimbingan dan konseling itu memberikan kontribusi yang nyata bagi kliennya atau bagi siswa yang memanfaatkan program ini, serta untuk mengetahui keefektifan dan keefisienan program bimbingan yang sudah dilaksanakan untuk dilakukannya kaji ulang guna memperbaiki strategi dan metode yang dianggap kurang relevan. Nah, yang terakhir ada teknik-teknik evaluasi. Mungkin teknik-teknik evaluasi yang dilakukan yang dipakai oleh pelaksanaan ini banyak, cuman saya merangkum ada empat teknik evaluasi. Yang pertama itu ada wawancara. Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara yang mewawancarai dan yang diwawancarai. Yang kedua ada psikotes. Psikotes adalah teknik pengumpul data dengan menjaring data yang bersifat potensial. Yang kedua ada psikotes. Psikotes adalah teknik pengumpulan data dengan menjaring data-data yang bersifat potensial, seperti kecerdasan, bakat umur, kepribadian, dan sikap murid. Terus ada observasi kegiatan. Observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomena tersebut. Dan yang terakhir itu ada angket. Angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban. Nah, dari pemaparan yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa evaluasi program bimbingan dan konseling merupakan suatu usaha untuk menilai efisiensi dan efektivitas pelayanan bimbingan dan konseling demi peningkatan mutu program bimbingan dan konseling di setiap sekolah. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan dari mind map ini. Semoga bermanfaat dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.